Ucapan terima kasih. Ada beberapa orang yang saya ingin beri ucapan terima kasih atas bantuan mereka dalam penyusunan buku ini. Pertama, saya harus berterima kasih kepada Roddy Bloomfield, editor saya dan asistennya Kate Miles. Kekayaan pengalaman Roddy, berikut dukungannya, sangat bermanfaat sepanjang proses pembuatan buku ini. Bersama Kate yang sungguh menunjukkan keuletannya, mereka berdua telah menjadi tim yang tangguh. Paul Hayward, sosok yang sangat menyenangkan untuk diajak bekerja sama dan betul-betul profesional. Dia menjaga saya tetap di jalur yang benar dan saya rasa dia sudah bekerja dengan baik mengumpulkan pemikiran saya dan menyajikannya dengan sangat memuaskan. Juru foto Sean Pollock, yang telah mengabadikan banyak momen selama 4 tahun dan bekerja dengan fantastis. Sikapnya yang santai dan bijak telah membuat dia bisa mendapat apa yang dia inginkan tanpa mengganggu dengan cara apapun. Les Dalgarno, pengacara saya, yang telah memberi bimbingan yang baik selama menyusun isi buku. Dialah penasihat saya yang paling dipercaya dan setia, juga sahabat yang hebat. Secara keseluruhan, ada banyak orang yang telah bekerja keras hingga kita sampai ke titik ini. Saya sangat menghargai usaha mereka, dan senang rasanya didukung oleh tim yang sungguh berbakat. Kata pengantar, beberapa tahun lalu saya mulai mengumpulkan gagasan-gagasan untuk menuliskan buku ini, membuat catatan di sela-sela pekerjaan saya. Saya selalu berencana menyusun cerita yang akan menarik bagi orang-orang di dalam dan di luar permainan. Jadi, walaupun keputusan pensiun saya mungkin telah mengejutkan industri sepak bola, autobiografi ini sudah ada dalam kepala saya selama bertahun-tahun. Buku ini melengkapi Managing My Life, buku saya yang terdahulu. Dan karena itu, sesudah mengisahkan secara singkat masa muda saya di Glasgow dan sahabat-sahabat sepanjang hidup saya di Aberdeen, fokus buku ini adalah tahun-tahun menakjubkan di Manchester. Saya sendiri suka membaca, dan selalu ingin menulis buku yang menjelaskan beberapa misteri dalam pekerjaan saya. Dalam perjalanan hidup di dunia sepak bola, Anda akan merasakan masa-masa keterpurukan, kejatuhan, kekalahan, dan kekecewaan. Pada tahun-tahun awal saya di Aberdeen dan Manchester United, saya langsung memutuskan bahwa untuk membangun rasa percaya dan loyalitas di antara pemain, saya harus memberikan kedua hal itu lebih dulu kepada mereka. Itulah titik awal yang menjadi ikatan dalam perkembangan institusi-institusi besar. Saya sangat terbantu dengan kemampuan saya dalam mengamati. Beberapa orang masuk ke ruangan tetapi sama sekali tidak memperhatikan apa-apa. Gunakanlah mata Anda, semuanya ada di luar sana. Saya menggunakan keahlian itu untuk menilai para pemain, kebiasaan berlatih, suasana hati, dan pola perilaku para pemain. Tentu saja saya akan merindukan ramainya ruang ganti dan semua orang yang pernah menjadi lawan saya di manajemen, tokoh-tokoh hebat masa lalu yang pernah menjadi raksasa dunia sepak bola ketika saya pertama kali datang di United pada tahun 1986. Ron Atkinson sama sekali tidak menunjukkan kegetirannya sesudah meninggalkan klub dan selalu memuji kami. Jim Smith adalah sosok yang fantastis sekaligus sahabat yang baik. Keramahannya membuat Anda akan merasa betah bersama dia semalaman. Dan ketika pulang, saya menemukan baju saya telah penuh dengan abu cerutu. Big John Saillet, yang pernah menjadi manajer Coventry City, adalah seorang sahabat yang baik, dan saya tak bisa melupakan mendiang John Lyall, yang membimbing saya pada tahun-tahun awal dan memberikan banyak waktunya. Pertemuan pertama saya dengan Bobby Robson terjadi pada tahun 1981, ketika Aberdeen menyingkirkan Ipswich pada Piala UEFA. Bobby datang ke ruang ganti kami dan menjabat tangan semua pemain. Sangat berkelas dan persahabatannya tidak pernah terlupakan. Kami semua sangat kehilangan dia. Tidak ketinggalan orang-orang lama yang tetap bertahan karena memiliki etos kerja yang layak dikagumi.
Kalau saya menghadiri pertandingan antar tim cadangan, John Raj dan Lenny Lawrence akan ada di sana, bersama salah seorang tokoh besar sepak bola yang membuat tim Oldham selalu menghadirkan kesegaran yang tak tergantikan. Sosok yang saya maksud itu adalah Joe Royle. Oldham sempat membuat kami beberapa kali ketakutan. Ya, saya akan rindu semua itu. Harry Redknapp dan Tony Pulis adalah tokoh-tokoh hebat lain di generalis saya. Saya beruntung memiliki staf yang hebat dan setia di United. Beberapa di antara mereka bekerja bersama saya selama 20 tahun lebih. Asisten pribadi saya, Lynn Lavin, yang memutuskan untuk ikut pensiun bersama saya dan sekarang masih menjadi asisten pribadi saya di kantor saya yang baru, Les Kershaw, Dave Bussell, Tony Whelan, dan Paul McGuinness. Kat Phipps, resepsionis dan juga pengelola ruang ganti di Old Trafford, yang sudah bekerja di United selama 40 tahun lebih. Jim Ryan, yang sekarang sudah pensiun. Adik saya Martin, yang selama 17 tahun bekerja mencari bakat-bakat di luar negeri, pekerjaan yang sangat sulit, serta Brian McClare. Norman Davis, seseorang yang luar biasa. Dia meninggal dunia beberapa tahun lalu. Yang menggantikannya sebagai pengurus kostum, Albert Morgan, juga seseorang dengan kepribadian hebat dan kesetiaan yang tidak pernah goyah. Dokter kami, Steve McNally. Kepala fisioterapi kami, Rob Swire dan seluruh stafnya. Tony Strudwick dan para ilmuwan olahraganya. Para pengurus binatu dan semua staf dapur. Dan bagian umum, John Alexander, Ann Willy, dan rekan-rekan. Jim Lawler dan seluruh staf pencari bakat. Eric Stelle, pelatih penjaga gawang. Simon Wells dan Steve Brown, tim analisis video. Staf lapangan kami, yang dipimpin Joe Pemberton dan Tony Sinclair. Tim pemeliharaan, Stuart, Graham, dan Tony, semuanya pekerja keras. Barangkali ada 1-2 yang saya lupakan, tetapi saya yakin mereka tahu saya menghormati mereka semua. Beberapa asisten dan pelatih telah membantu saya selama bertahun-tahun. Archie Knox, sekutu sejati saya pada tahun-tahun pertama. Brian Kidd, Nobby Stiles, Eric Harrison, pelatih tim muda yang benar-benar hebat. Steve McLaren, pelatih yang sangat inovatif dan energi. Carlos Queiroz dan Rene Melenstein, 2 pelatih jempolan. Dan asisten manajer saya, Nick Pelan, seorang tokoh sepak bola sejati yang cerdik dan berpengamatan jitu. Dukungan utama dalam seluruh masa kerja saya yang panjang datang dari Bobby Charlton dan Martin Edwards. Hadiah terbesar mereka kepada saya adalah kesempatan untuk membangun bukan sekadar tim, tetapi klub sepak bola. Dukungan mereka juga dibarengi dengan ikatan erat yang saya miliki dengan David Gill selama 1 dasawarsa terakhir ini. Ada banyak pengalaman yang dibahas dalam buku ini. Saya berharap Anda dapat menikmati langkah-langkah penjelajahan bersama saya. Bab pendahuluan. Hampir 3 dasawarsa yang lalu, saya berjalan menyusuri terowongan itu menuju ke lapangan untuk pertandingan kandang pertama saya, penuh dengan rasa canggung dan terpapar. Saya melambaikan tangan ke tribun Stratford End dan kemudian diperkenalkan sebagai manajer baru Manchester United dari lingkaran tengah lapangan. Sekarang, saya berjalan ke tengah lapangan yang sama, penuh percaya diri, untuk mengucapkan selamat tinggal. Pengalaman saya di Manchester United adalah masa-masa istimewa yang hanya dapat dirasakan oleh sedikit manajer yang beruntung. Tetapi, seyakin apapun saya terhadap kemampuan saya ketika pindah ke selatan dari Aberdeen pada musim gugur tahun 1986, mustahil saya bisa tahu bahwa kelak pengalaman saya di sana akan sehebat itu. Sesudah mengumumkan pensiun pada Mei tahun 2013, momen-momen terhebat seketika memenuhi benak saya. Menang di babak ketiga Piala FA melawan Nottingham Forest pada Januari tahun 1990,
ketika gol Mark Robins melancarkan jalan kami ke final dan menyelamatkan jabatan saya yang saat itu terancam. Sesudah menjalani 1 bulan tanpa kemenangan, kepercayaan diri saya pun mulai terkikis. Kekalahan di final Piala FA 1990 atas Crystal Palace, hampir 4 tahun sesudah kedatangan saya, telah memunculkan keraguan apakah saya tepat untuk menjadi manajer Manchester United. Tidak ada yang tahu seberapa dekat saya dengan pemecatan ketika itu, karena keputusannya tidak pernah sampai dibahas di Dewan Direksi United. Tanpa kemenangan di Wembley kala itu, para penggemar United mungkin akan merasa lunglai. Kekecewaan mungkin akan melanda klub. Bobby Charlton mungkin akan menentang setiap usaha untuk menyingkirkan saya. Dia tahu pekerjaan apa yang sedang saya lakukan ketika itu, meletakkan dasar untuk mengembangkan pemain muda, tunas-tunas yang sedang saya tumbuhkan, serta waktu yang saya habiskan untuk merombak penerapan cara kerja sepak bola. Ketua klub Martin Edwards juga mengerti soal itu, dan kedua orang itu berani membela saya pada masa-masa kelam itu. Martin mungkin telah menerima banyak surat kecaman yang menuntut pemecatan saya. Kemenangan di final Piala FA 1990 memberi kami ruang gerak dan membuat saya makin merasa klub ini hebat dan bisa meraih berbagai piala. Memenangkan Piala FA di Wembley membuat keadaan berubah menjadi lebih baik. Tetapi, keesokan pagi sesudah kemenangan kami itu, salah satu koran menyatakan, "Oke, kamu sudah membuktikan bisa meraih Piala FA, sekarang pulang sana ke Skotlandia." Saya tidak akan pernah melupakan berita itu. Bab refleksi. Jika saya membutuhkan satu hasil pertandingan untuk menggambarkan Manchester United, maka itu jelas tampak pada pertandingan yang ke-1500, pertandingan terakhir saya sebagai manajer United. West Bromwich Albion Manchester United, gila, hebat, menghibur, luar biasa. Jika Anda pernah menyaksikan pertandingan Manchester United, Anda akan menyaksikan gol dan drama. Jantung Anda akan diuji. Saya tidak mengeluh karena kami melepas keunggulan 5-2 atas West Brom dalam 9 menit. Saya masih dapat mengendalikan kegelisahan saya, tetapi para pemain bisa melihat dengan tepat apa yang saya rasakan. Saya katakan kepada mereka, "Terima kasih, anak-anak. Kalian benar-benar memberikan pesta perpisahan yang hebat sekali." David Moyes ketika itu sudah ditunjuk sebagai pengganti saya. Selagi kami duduk di ruang ganti sesudah pertandingan, Ryan Giggs bercanda, David Moyes baru saja berhenti kerja. Meski hari itu pertahanan kami rapuh, saya bangga dan lega dapat menghantar para pemain dan staf yang mengesankan itu ke tangan David. Tugas saya sudah selesai. Keluarga saya hadir di sana, di Regis Suite, kandang West Brom, dan kehidupan baru kini membentang di depan saya. Hari itu rasanya seperti mimpi. West Brom menangani acara perpisahan itu dengan baik sekali dan memberikan perhatian pada saya dengan sempurna. Setelah acara itu, mereka mengirimi saya daftar nama pemain yang ditandatangani oleh seluruh pemain dari kedua tim. Sebagian besar keluarga saya ada bersama saya, 3 putra, 8 cucu, dan 1-2 sahabat akrab. Sungguh bahagia rasanya melihat mereka ada bersama saya dan menikmati pertandingan terakhir itu bersama-sama. Keluarga kami berjalan bersama sebagai satu kesatuan. Ketika turun dari tangga bus di luar lapangan West Brom, niatan saya waktu itu hanya ingin menikmati setiap momen. Saya tidak merasa berat ketika harus melepas semuanya karena saya tahu waktunya sudah tepat. Malam sebelum pertandingan, para pemain mengatakan bahwa mereka ingin memberikan penghargaan untuk merayakan perpisahan dengan saya. Mereka memberikan hadiah istimewa berupa arloji cantik Rolex tahun 1941, dari tahun kelahiran saya, dengan jarum menunjukkan jam 3:03 sore, menit kemunculan saya di dunia ini, di Glasgow tanggal 31 Desember tahun 1941.
Mereka juga memberikan album foto yang menampilkan masa-masa saya selama menjadi manajer di United, juga foto cucu-cucu dan keluarga saya di tengahnya. Rio Ferdinand, seorang penggemar arloji, adalah yang mengusulkan hadiah utama itu. Sesudah album foto dan arloji diserahkan dan semua orang bertepuk tangan, saya memperhatikan ekspresi wajah beberapa pemain. Itulah saat ketika mereka merasa tidak tahu bagaimana harus bersikap karena selama ini mereka selalu memiliki saya di samping mereka. Beberapa bahkan sampai 20 tahun. Saya dapat melihat ekspresi kosong yang tampaknya berkata, bagaimana nanti ke depannya. Beberapa pemain bahkan tidak pernah ditangani oleh manajer lain selain saya. Masih ada satu pertandingan lagi dan saya mau menanganinya dengan baik. Kami unggul 3-0 sesudah setengah jam, tetapi West Brom tampaknya tidak mau memberi saya pesta perpisahan yang biasa-biasa saja. Gol pertama ketika saya mulai menangani United dicetak oleh John Sivebæk pada tanggal 22 November tahun 1986. Sementara gol terakhir dicatat oleh Javier Hernandez pada tanggal 19 Mei tahun 2013. Skor 5-2 bagi kami terasa seperti menang 22. Sementara skor 5-5 itu ibarat kalah 5-20. Kami berantakan di pertahanan. West Brom mendapat 3 gol dalam 5 menit dari hat-trick Romelu Lukaku. Meskipun kebanjiran gol pada akhir pertandingan, suasana ruang ganti terasa santai. Sesudah peluit tanda akhir pertandingan, kami tetap di lapangan untuk melambaikan tangan ke arah tempat duduk para supporter United. Giggs mendorong saya sedikit ke depan dan seluruh pemain berdiri di belakang saya. Saya berdiri di hadapan mozaik wajah-wajah yang penuh kegembiraan. Para penggemar kami seharian terus bernyanyi, bersorak-sorai, dan melonjak-lonjak. Saya pasti merasa sangat senang andai kata hasil akhirnya 5-2, tetapi 5-5 juga bisa dibilang skor perpisahan yang pantas. Angka 5-5 adalah hasil seri pertama kali dalam sepanjang sejarah Liga Premier Inggris dan karir saya, penggalan sejarah dalam 90 menit terakhir saya. Di Manchester, berbagai kiriman pos membludak di kantor saya. Real Madrid mengirimkan hadiah indah, replika perak La Plaza de Cibeles, tempat di mana terletak air mancur di Iftadrit. Disitulah mereka merayakan kemenangan juara Liga, bersama surat dari Florentino Perez, Presiden Real Madrid. Hadiah lain datang dari Ajax, juga ada satu dari Edwin van der Sar. Lin, asisten pribadi saya, harus bekerja keras mengurusi semua tumpukan surat yang datang ke kantor saya. Untuk pertandingan kandang melawan Swansea City pada akhir minggu sebelumnya, pertandingan terakhir saya di Old Trafford, saya tidak tahu harus mengharapkan apa selain barisan pemain yang memberi penghormatan. Ketika itu kami menjalani akhir minggu yang terasa sangat emosional, sesudah memberitahu keluarga, sahabat, para pemain, dan staf bahwa saya memilih untuk melangkah ke tahap baru dalam hidup saya. Benih-benih keputusan saya untuk mundur telah ditanam pada musim dingin 2012. Menjelang Natal, gagasannya sudah menjadi jelas dan jernih dalam kepala saya mau pensiun. Kenapa mau pensiun? Tanya Katie, istri saya. Musim lalu, ketika kami kehilangan gelar juara di pertandingan terakhir, saya tidak mampu lagi menerima kejadian seperti itu, ucap saya. Saya berharap kami bisa menjadi juara Liga Premier pada musim ini dan sampai ke final Liga Champions atau Piala FA, itu baru akhir yang hebat. Katie yang baru saja kehilangan kakak perempuannya untuk selamanya, Bridget, pada Oktober silam, dan yang sedang berjuang untuk dapat menerima kedukaan itu, segera menyetujui keputusan saya. Menurutnya, jika saya masih ingin melakukan sesuatu yang lain dalam hidup, saya masih cukup kuat untuk melakukannya. Menurut kontrak, saya harus memberitahu klub selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret jika saya mau berhenti pada musim panas berikutnya.
Kebetulan David Gill menelepon saya pada satu hari Minggu di bulan Februari dan bertanya apakah dia bisa menemui saya di rumah saya. Minggu siang, saya rasa dia mau mengundurkan diri dari jabatan sebagai direktur eksekutif, kata saya pada Kathy. Bisa jadi, atau malah justru kamu yang dipecat, kata Kathy. David kemudian mengatakan bahwa dia memang mau berhenti menjadi direktur eksekutif pada akhir musim itu. Bloody hell David, seloroh saya, dan saya beritahu dia bahwa saya juga punya rencana yang sama. Pada hari-hari berikutnya, David menelepon saya untuk memberitahu agar saya siap menerima telepon dari keluarga Glazer, pemilik Manchester United. Melalui telepon saya meyakinkan Joel Glazer bahwa keputusan saya sama sekali tidak berhubungan dengan keputusan David untuk tidak lagi mengurusi Manchester United. Saya sudah memutuskan sejak Natal yang lalu, kata saya. Saya jelaskan alasannya. Kakak perempuan Kathy meninggal pada bulan Oktober silam, dan itu telah mengubah hidup kami. Kathy merasa kesepian. Joel memahami keputusan saya. Kami mengatur pertemuan di New York dan dalam pertemuan itu dia coba membujuk saya agar tidak jadi pensiun. Saya katakan, saya menghargai usahanya dan berterima kasih atas dukungannya. Dia juga mengucapkan terima kasih atas seluruh pekerjaan saya. Karena keputusan saya tidak bisa lagi dirubah, diskusi beralih ke persoalan siapa yang dapat menggantikan saya. Kami sepakat, David Moyes lah orangnya. David Moyes datang ke rumah saya untuk membahas kemungkinannya untuk pindah ke United. Keluarga Glazer ingin memastikan bahwa tidak ada masa spekulasi yang panjang kalau rencana pensiun saya telah diumumkan. Mereka ingin ada orang yang langsung ditunjuk sebagai pengganti saya dalam hitungan hari. Kebanyakan orang Skotlandia bertabiat keras, berkemahuan kuat. Mereka meninggalkan Skotlandia hanya untuk satu alasan, meraih keberhasilan. Orang-orang Skotlandia pergi bukan untuk meninggalkan masa lalu, melainkan untuk meraih hidup yang lebih baik. Semua itu bisa dilihat di seluruh dunia, terutama di Amerika dan Kanada. Mereka meninggalkan kampung halaman demi satu tekad. Itu bukan topeng, tetapi tekad yang sungguh-sungguh untuk dapat meraih apa yang diinginkan. Tabiat keras khas Skotlandia itu kadang ada juga di dalam diri saya. Meskipun begitu, orang-orang Skotlandia di luar negeri tidak kehilangan rasa humornya. David Moyes juga begitu. Tetapi, dalam pekerjaan orang-orang Skotlandia terbiasa melakukannya dengan serius, salah satu kualitas yang berharga tentunya. Orang-orang sering berkata kepada saya tidak pernah melihat Anda tersenyum ketika pertandingan. Jawaban saya ada di situ bukan untuk tersenyum, saya mau menang. David memiliki beberapa tabiat itu. Saya tahu latar belakang keluarganya. Ayahnya, David Moyes Senior adalah pelatih klub Drumchapel, tempat saya pernah bermain waktu kecil. Mereka punya ikatan kekeluargaan yang erat. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itulah alasan saya memilih dia, tetapi Anda tentu akan senang melihat latar belakang yang baik dari seseorang yang ditunjuk untuk memegang posisi penting. Saya meninggalkan Drumchapel pada tahun 1957 ketika David Senior masih muda, jadi sama sekali tidak ada hubungan langsung antara saya dan David Senior, tetapi saya tahu riwayat keluarga mereka. Keluarga Glazer menunjukkan ketertarikannya pada David. Mereka langsung terkesan. Poin pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa David bicara blak-blakan. Bicara blak-blakan tentang diri sendiri itu baik. Dan supaya tidak ada kekhawatiran, saya tidak akan menghalangi langkah David. Sesudah 27 tahun menjadi manajer, untuk apa saya masih terlibat dalam urusan sepak bola? Sudah waktunya saya meninggalkan bagian hidup saya yang itu. David juga tidak akan merasa sulit untuk menerima tradisi kami.
Dia pintar dalam menilai bakat seseorang dan mampu menghadirkan sepak bola yang menakjubkan di Everton, sewaktu dia diperbolehkan mendatangkan pemain-pemain yang lebih berkelas. Saya katakan pada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan menyesal karena telah memutuskan untuk pensiun. Itu tak akan berubah. Pada usia 70-an, mudah sekali terjadi kemerosotan, secara fisik dan mental. Tetapi, saya langsung sibuk sesudah memutuskan untuk pensiun, dengan proyek-proyek dari Amerika dan lainnya. Bagi saya, tidak ada risiko tergelincir menjadi pengangguran. Saya selalu mencari tantangan baru. Salah satu kesulitan terbesar yang terjadi pada hari-hari menjelang pengumuman pensiun saya adalah ketika saya memberitahu staf di Carrington, tempat latihan kami. Saya ingat ketika menjelaskan perubahan dalam hidup saya dan ketika memberi kabar tentang meninggalnya kakak perempuan Katie, saya mendengar respons yang penuh simpatik. Itu sungguh meruntuhkan benteng pertahanan saya. Saya merasa tertusuk. Sudah ada desas-desus yang tersebar 1 hari sebelum pengumuman resmi. Ketika itu saya masih harus memberitahu adik saya, Martin. Prosesnya memang sulit, terutama dari sudut pandang New York Stock Exchange, jadi membocorkan kabar itu membuat posisi saya agak sulit di hadapan beberapa orang yang ingin saya percayai. Rabu pagi tanggal 8 Mei saya mengumpulkan semua staf sepak bola di ruang analisis video, staf utama di kantin, dan pemain di ruang ganti. Sesaat kemudian, saya masuk ke ruang ganti untuk memberitahu pasukan Manchester United bahwa kami akan mengumumkan rencana pensiun saya melalui situs web klub. Semua orang dilarang membawa telepon genggam. Saya tidak mau ada yang mengumumkan kabar itu sebelum saya memberitahu semua orang di tempat latihan. Tetapi, dengan tersebarnya desas-desus itu, mereka sudah tahu akan terjadi sesuatu yang besar. Saya berkata kepada para pemain, semoga saya tidak mengecewakan sebagian dari kalian, karena bisa jadi kalian bergabung dengan United karena menganggap saya masih akan di sini. Seperti misalnya ketika saya memberitahu Robin van Persie dan Shinji Kagawa bahwa saya belum mau pensiun, dan itu benar ketika saya mengatakannya kepada mereka. Banyak hal telah berubah, lanjut saya. Kematian kakak perempuan istri saya telah membuat perubahan yang dramatis. Dan saya ingin pensiun sebagai pemenang, jadi saya berhenti ketika sedang meraih kemenangan. Beberapa di antara mereka langsung terlihat syok. Hari ini pergilah ke pacuan kuda dan bersenang-senanglah di sana, kata saya. Sampai ketemu hari Kamis. Sebelumnya pada hari Rabu sore, saya telah memberi waktu libur kepada para pemain agar bisa menonton pacuan kuda di Chester. Dan semua orang di klub tahu pengumuman itu. Itu sudah saya rencanakan. Saya sudah memikirkannya, sebab tidak mungkin para pemain bisa menerima begitu saja sambil menonton pacuan kuda pada hari saya mengumumkan pengunduran diri. Maka dari itu saya menyampaikan pengumuman libur seminggu sebelumnya. Lalu, saya pergi ke atas dan menemui seluruh staf untuk memberitahu mereka. Semuanya bertepuk tangan. Senang bisa melepas Anda, celetuk 1-2 orang. Dari kedua kelompok itu, para pemainlah yang lebih terkejut. Jelas berbagai pertanyaan langsung bermunculan di kepala mereka. Apa manajer yang baru akan menyukai saya? Apa saya masih di sini musim depan? Para pelatih akan berpikir, bisa jadi saya akan berakhir setelah ini. Sudah cukup rasanya waktu bagi saya untuk mundur dari segala kegiatan mengumumkan dan menjelaskan, lalu kembali berpikir. Saya putuskan untuk langsung pulang karena saya tahu bakal ada reaksi hebat di media. Saya tidak mau meninggalkan Carrington di tengah keributan awak pers dan cahaya lampu kilat. Di rumah, saya mengunci diri dalam kamar. Jason, pengacara saya, dan Lynn mengirim SMS bersamaan menanyakan tentang pengumuman pengunduran diri saya. Lynn terus mengirim SMS selama 15 menit.
Rupanya 38 surat kabar dari berbagai penjuru dunia menaruh berita itu di halaman pertama, termasuk New York Times. Bahkan, koran-koran Inggris membuat suplemen 10-12 halaman. Jangkauan dan kedalaman peliputannya bolehlah dianggap sebagai pujian. Saya memang beberapa kali cekcok dengan media cetak, tetapi sama sekali tidak pernah menaruh dendam. Saya tahu bahwa para wartawan media cetak mendapat tekanan yang besar. Mereka harus bersaing mengalahkan televisi, internet, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi, dan di atas mereka selalu ada redaktur. Industri mereka keras. Peliputan itu juga membuktikan bahwa media tidak menaruh dendam kepada saya, meskipun pernah berseteru. Mereka mengakui kualitas karir saya dan apa yang selama ini saya sampaikan dalam konferensi pers. Mereka bahkan memberi hadiah kue dengan hiasan berbentuk pengering rambut dan sebotol wine. Saya terima hadiah itu dengan penuh sukacita. Sebelum pertandingan melawan Swansea, pembawa acara stadion memainkan My Way-nya Frank Sinatra dan Unforgettable-nya Nat King Cole. Kami memenangkan pertandingan itu seperti cara kami memenangkan 895 pertandingan yang lain dengan gol yang terjadi pada menit-menit akhir, menit ke-87 dari Rio Ferdinand. Pidato saya di lapangan sama sekali tidak ditulis sebelumnya. Yang saya tahu, saya tidak akan memuji orang per orang. Yang penting bukanlah para direktur, supporter, atau pemain. Yang penting adalah Manchester United Football Club. Saya mendorong para penggemar untuk mendukung manajer berikutnya, David Moyes. Saya mahu mengingatkan Anda sekalian bahwa kita pernah mengalami masa-masa suram di sini, kata saya lewat pengeras suara. Pada masa-masa itu, klub terus ada di samping saya. Semua staf mendukung saya. Para pemain terus bersama saya. Jadi, tugas Anda semua adalah mendukung manajer kita yang baru. Itu penting. Andai saya tak menyebut-nyebut David, boleh jadi orang bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana, apa Ferguson rela digantikan oleh Moyes? Kami perlu menunjukkan dukungan tanpa syarat kepada dia. Klub harus terus menang, itu harapan yang mengikat kami semua. Saya ingin keberhasilan berlanjut terus, seperti semua orang. Sekarang saya bisa menikmati pertandingan seperti yang dilakukan Bobby Charlton sejak pensiun. Sesudah menyaksikan kemenangan, mata Bobby menyala-nyala dan dia menggosok-gosokkan kedua tangannya. Dia senang, saya juga ingin seperti itu. Saya mahu datang ke pertandingan tingkat Eropa dan berkata kepada orang, saya bangga dengan tim ini klub yang hebat. Kemudian saya menggamit Paul Scholes untuk ikut tampil. Saya tahu dia kurang suka, tetapi saya tak bisa menahan diri. Paul juga mau pensiun, saya pun mengucapkan harapan agar Darren Fletcher segera sembuh dari penyakit usus besar. Di salah satu bandar udara beberapa hari kemudian, seseorang mendekati saya sambil membawa amplop dan berkata, tadinya saya mahu kirimkan ini untuk Anda. Isinya artikel dari surat kabar Irlandia yang menyatakan bahwa saya meninggalkan klub sebagaimana saya mengelolanya, berdasarkan kehendak saya sendiri. Khas Ferguson, tulisnya. Saya menikmati artikel itu, begitulah cara saya memandang masa kerja saya di United dan saya bangga melihatnya dijabarkan seperti demikian. Sewaktu saya mengundurkan diri, David mendatangkan 3 orang stafnya sendiri, Steve Round, Chris Woods, dan Jimmy Lumsden. Dia juga menambahkan Ryan Giggs dan Phil Neville, dan itu artinya Rene Melenstein, Mick Phelan, dan Eric Stelle harus kehilangan pekerjaan. Itu hak David. Saya katakan kepadanya, kalau dia mau mempertahankan staf saya senang, tetapi saya tidak akan mengintervensi atau melarang dia membawa asistennya sendiri. Jimmy Lumsden sudah lama mendampingi David. Saya kenal dia sejak masih di Glasgow. Tempat Jimmy lahir jaraknya kira-kira 1 mil dari tempat saya lahir, di sebuah distrik di sebelah Govan.
Dia anak baik dan orang yang lumayan dalam sepak bola. Memang mengecewakan kalau orang yang berbakat harus kehilangan pekerjaan, dan itu bisa terjadi dalam sepak bola. Tetapi, prosesnya lancar. Saya memberitahu ketiga mantan staf saya bahwa saya turut menyesal atas keputusan bahwa mereka tidak bisa terus di United. Nick yang bersama saya selama 20 tahun, memberitahu saya bahwa saya tak perlu menyesal, dan berterima kasih untuk semua yang kami alami bersama. Selagi mengingat-ingat, saya tak hanya mengingat kemenangan, tetapi juga kekalahan. Saya kalah di 3 final Piala FA dari Everton, Arsenal, dan Chelsea. Saya kalah di final Piala Liga dari Sheffield Wednesday, Aston Villa, dan Liverpool. Dan di 2 final Liga Champions Eropa dari Barcelona. Itu adalah bagian perjalanan Manchester United juga kebangkitan sesudah kekalahan. Saya selalu ingat bahwa kami tidak selalu menang dan berparade di atas bas. Ketika kami kalah dari Everton di Piala FA 1995, saya katakan cukup, saya mau membuat perubahan di sini, dan kami membuat perubahan itu. Kami mendatangkan pemain-pemain muda, yang disebut Class of 92. Kami tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Mereka semua istimewa. Kekalahan Manchester United itu bergema dalam jiwa saya. Memikirkannya sebentar lalu melanjutkan hidup dengan cara lama tidak pernah jadi pilihan saya. Ketika kalah di final, pengaruhnya sangat besar, terutama jika kita melakukan 23 kali tembakan ke gawang sementara lawan cuma 2 kali, atau kalah di adu penalti. Yang pertama selalu terpikir oleh saya, cepat pikirkan apa yang harus dilakukan. Saya langsung berpikir tentang perbaikan dan pemulihan. Syukur bahwa saya bisa membuat perhitungan dengan cepat, meskipun akan lebih gampang untuk mengatakan bahwa saya kecewa. Kadang kekalahan itu adalah hasil terbaik. Bereaksi terhadap masa sulit itu juga baik. Di titik terendah pun kita harus menunjukkan kekuatan. Ada pepatah bagus, ini cuma 1 hari dalam sejarah Manchester United. Dengan kata lain, berjuang untuk kembali naik adalah bagian dari hidup kami. Jika kita lesu sesudah kalah, dijamin kita akan kalah lagi dan lagi. Kami kadang kehilangan 2 poin dalam 1 pertandingan karena lawan menyamakan kedudukan pada menit-menit terakhir, tetapi kemudian menang di 6 atau 7 pertandingan berikutnya. Itu bukan kebetulan. Bagi penggemar, ada budaya di mana ketika masuk kerja pada hari Senin, mereka membawa emosi dari pertandingan di akhir minggu sebelumnya. Ada orang yang menulis surat seperti berikut kepada saya pada Januari tahun 2010, bisakah Anda kembalikan uang 41 pound yang saya pakai membeli tiket hari Minggu kemarin? Anda menjanjikan hiburan kepada saya. Tetapi, saya tidak merasa terhibur pada hari itu. Bisakah saya minta uang 41 pound itu dikembalikan? Yang menulis surat itu sungguh-sungguh penggemar United. Saya terpikir menulis balasan, bisakah Anda bebankan 41 pound itu ke keuntungan yang telah saya raih selama 24 tahun terakhir. Kami sudah menang di berbagai pertandingan, termasuk melawan Juventus dan Real Madrid, tetapi lalu ada orang minta uangnya dikembalikan sesudah pertandingan yang agak sepi pada hari Minggu. Adakah klub sepak bola lain di dunia yang dapat memberikan lebih banyak saat-saat yang mendebarkan jantung daripada Manchester United? Bisa saja dalam selebaran untuk penonton saya memperingatkan mereka, jika kami tertinggal 1-0 dan waktu tersisa 20 menit lagi, pulanglah atau ada risiko Anda harus ditandu keluar stadion. Anda bisa masuk rumah sakit. Harapan saya, tak ada satupun yang tak setuju kalau saya mengatakan, tak seorang pun dirugikan. Kenyataannya, tidak semua pertandingan membosankan. Akar Glasgow, semboyan klan Ferguson di Skotlandia adalah, Dulcius ex asperis atau lebih manis sesudah berbagai kesukaran.
Optimisme itu banyak membantu saya selama 39 tahun menjadi manajer sepak bola. Selama masa itu, dari 4 bulan di Stirlingshire pada tahun 1974 sampai di Manchester United pada tahun 2013, saya telah melalui berbagai kesulitan sampai kesuksesan. Tindakan mengendalikan perubahan besar selama bertahun-tahun telah ditopang oleh kepercayaan bahwa kami akan menang melawan penantang manapun. Bertahun-tahun lalu, saya membaca satu artikel tentang saya yang mengatakan, Alex Ferguson telah berhasil dalam hidupnya, meskipun berasal dari Govan. Temukan bagian mana yang menyinggung di taklimat itu. Justru karena saya berasal dari distrik galangan kapal di Govanlah saya bisa mencapai apa yang saya dapat di sepak bola. Asal-usul seharusnya tidak menjadi halangan untuk mencapai keberhasilan. Awal kehidupan yang bersahaja justru dapat menjadi bantuan, bukan rintangan. Jika Anda memperhatikan orang-orang yang telah berhasil, lihatlah sosok ibu dan ayah mereka. Pelajari apa yang mereka lakukan untuk menemukan apa yang menjadi kekuatan dan motivasi mereka. Latar belakang kelas pekerja bukan menjadi halangan bagi banyak pemain terhebat saya. Sebaliknya, justru latar belakang itulah yang menjadi bagian dari alasan mengapa mereka begitu hebat. Semasa menjadi manajer, saya telah melewati masa-masa di Stirlingshire yang pemainnya digaji 6 pound per minggu sampai menjual Cristiano Ronaldo ke Real Madrid senilai 80 juta pound. Tim saya dulu di St Mirren rata-rata digaji 15 pound per minggu dan harus mengurus nasibnya sendiri pada musim panas karena mereka berstatus sebagai pemain paruh waktu. Gaji terbesar pemain tim utama Aberdeen dalam 8 tahun saya di Stadion Pittodrie adalah 200 pound per minggu, batas maksimal yang ditetapkan oleh Dick Donald, direktur klub. Jadi, kisaran perubahan finansial untuk ribuan orang yang pernah saya kelola dalam hampir 4 dasawarsa adalah dari 6 pound per minggu sampai 6 juta pound per tahun. Saya menyimpan secarik surat dari seseorang yang berkata bahwa pada tahun 1959 sampai tahun 1960 dia bekerja di galangan kapal di Govan dan biasa mengunjungi salah satu pub. Dia ingat pernah suatu kali seorang pemuda agitator datang membawa sebuah kaleng untuk menampung uang sumbangan bagi para pekerja magang yang mogok kerja, sambil berpidato dengan berapi-api. Satu-satunya yang dia ketahui tentang pemuda itu adalah bahwa pemuda itu pernah menjadi pemain sepak bola di klub Santo Johnstone. Suratnya berakhir dengan pertanyaan, apakah pemuda itu Anda? Pertama-tama saya tidak ingat apa saya pernah aktif secara politik, tetapi surat itu menyegarkan kembali ingatan saya dan akhirnya saya jadi ingat pernah berkeliling ke pub-pub di wilayah kami untuk mengumpulkan dana sumbangan mogok kerja. Saya tidak sedang mencari posisi politik saat itu. Kalau teriakan saya disebut pidato, rasanya tidak pantas. Saya ingat, saya memang meracau seperti orang bodoh ketika ditanya apa alasan saya meminta uang. Semua orang saat itu sudah banyak minum dan bersedia mendengarkan penjelasan dari si peminta sumbangan terkait apa yang diperjuangkannya. Pub memang telah menjadi bagian pengalaman masa muda saya. Gagasan bisnis pertama saya adalah menggunakan pendapatan saya sebagai modal untuk membuka pub, sebagai rencana masa depan. Pub yang dulu saya buka ada di persimpangan Govan Road dan Paayeli Road West, dan ramai didatangi pekerja galangan kapal. Pub mengajari saya tentang bagaimana berhubungan dengan banyak orang, juga impian dan kekhawatiran mereka, yang melengkapi upaya saya dalam memahami dunia sepak bola, meskipun saya belum menyadarinya waktu itu. Di salah satu pub saya, misalnya, kami punya Wembley Club, yaitu semacam tabungan bagi tamu-tamu pub, yang dicicil selama 2 tahun supaya dapat menonton pertandingan sepak bola Inggris versus Skotlandia di Stadion Wembley. Saya akan menggandakan berapapun yang ada dalam tabungan sehingga mereka bisa pergi ke London selama 4-5 hari. Seperti itulah teorinya.
Saya sendiri akan bergabung dengan mereka pada hari pertandingan. Sahabat terbaik saya, Billy, juga pergi ke Wembley dan baru pulang 7 hari kemudian. Terang saja, perjalanan yang dipanjang-panjangkan itu membuahkan cekcok dengan keluarganya. Pada satu hari Kamis, sesudah pertandingan pada hari Minggu di Wembley, saya sedang di rumah ketika telepon berdering. Yang menelepon itu Anna, istri Billy. "Katie, tolong tanya Alex, Billy ada di mana?" kata Anna. Saya mengaku tidak tahu. Barangkali 40 orang yang saya berangkatkan itu pergi ke Twin Towers dan saya tidak tahu apakah Billy ikut pergi tanpa pamit kepada istrinya. Tetapi, bagi kaum pekerja angkatan saya, pertandingan sepak bola besar ibarat ziarah kudus, dan mereka menikmati persaudaraan sekaligus pertandingan. Pub kami di Main Street Bridgeton, berada di salah satu distrik Protestan terbesar di Glasgow. Pada hari Sabtu sebelum Orange Walk, parade tahunan organisasi Protestan Orange Order merayakan kemenangan Pangeran Willem van Orange, Protestan atas Raja James II, Katolik, di pertempuran Boyne pada tahun 1690. Big Tom si tukang pos, mendatangi saya dan bertanya, "Alex, anak-anak tanya, pukul berapa kamu buka besok Sabtu? Untuk parade, kami akan pergi ke Ardrossan, di pantai barat Skotlandia. Bus berangkat pukul 10, kata Tam. Pub-pub yang lain buka, kamu juga harus buka." Saya terheran-heran. "Lalu, pukul berapa sebaiknya saya buka pub?" kata Tam, "Pukul 7. Jadi, saya sudah ada di pub pada pukul 6.15 pagi, bersama ayah saya, adik saya Martin, dan bartender kami, orang Italia bertubuh kecil. Kami sudah siap karena Tam berpesan, siapkan yang banyak, kamu pasti akan membutuhkan banyak minuman." Saya buka pub pada pukul 7 pagi. Pub langsung penuh oleh anggota Orange Order yang riuh, dan polisi hanya lewat saja tanpa sepatah kata pun. Antara jam 7 dan setengah 10, saya mendapat 4.000 pound. Vodka double banyak dipesan. Ayah saya duduk sambil geleng-geleng kepala. Sesudah setengah 10 kami sibuk menyiapkan pub untuk tamu-tamu yang lain. Kami bersihkan sebersih-bersihnya. Dan ketika itu, sudah ada 4.000 pound di mesin kasir kami. Mengelola pub itu pekerjaan berat. Pada 1978 saya sudah siap menghindari beratnya tanggung jawab untuk mengelola 2 kedai minum. Pekerjaan sebagai manajer Aberdeen tidak menyisakan waktu lagi untuk bergelut dengan peminum, atau tetap menjaga agar pub tidak rugi. Tetapi, pada tahun-tahun itu, ada banyak cerita indah yang membekas dalam ingatan saya. Saya bisa menulis satu buku hanya untuk masa-masa itu. Mereka para pekerja galangan biasanya datang pada Sabtu pagi bersama istri masing-masing, sesudah digaji pada Jumat malam, dan uang mereka saya simpan di belakang bar, di dalam lemari besi. Pada Jumat malam kami merasa seperti orang kaya. Kami tidak tahu apakah uang yang ada di lemari besi atau di mesin kasir itu uang kami atau uang mereka. Pada hari-hari awal, Katie biasanya menghitung uang itu di atas karpet. Pada Sabtu pagi uang itu akan ditarik lagi ketika orang-orang itu datang untuk mengambilnya. Catatan transaksinya disebut tickbook. Seorang pelanggan perempuan bernama Nan, sangat cermat melacak pergerakan uang suaminya. Cara bicaranya seperti pekerja galangan. "Apa kamu pikir kami semua bodoh?" katanya sambil memelototi saya. "Apa?" tanda saya mengulur waktu. "Apa kamu pikir kami semua bodoh? Aku mau lihat timbuk." "Oh, tidak boleh," kata saya sambil berimprovisasi. "Buku itu keramat. Petugas pajak tidak mengizinkan Anda untuk melihatnya. Petugas itu memeriksanya tiap minggu. Anda tidak boleh melihatnya." Nan menoleh ke suaminya yang menciut dan bertanya, "Apa benar begitu?" "Aku tidak tahu," kata suaminya. Badai itu kemudian mereda. "Kalau sampai ada nama suamiku di sana,
Aku tidak mau ke sini lagi, ancam Nan. Itulah kenangan masa muda saya yang dihabiskan di sekitar orang-orang berkarakter kuat dan ulet, dan juga keras. Kadang saya pulang ke rumah dengan kepala bocor atau mata bengap. Seperti itulah kehidupan Pap. Kalau suasana jadi terlalu rusuh atau ada perkelahian, saya harus melerai. Yang berkelahi harus dipisah, tetapi kadang-kadang ada tinju nyasar yang menghampiri saya. Tetapi ketika mengenangnya kembali, saya menganggap itu adalah masa-masa yang hebat. Orang-orangnya, kelucuannya. Saya selalu ingat seseorang bernama Jimmy Westwater, yang datang ke saya dalam keadaan sesak napas, mukanya sampai abu-abu. "Ya Tuhan, kamu tidak apa-apa?" tanya saya. Jimmy membungkus dirinya sendiri dengan kain sutra santung agar dapat menyelinap keluar dok tanpa ketahuan. Benar-benar segulung kain sutra santung. Tetapi, dia melilitkannya terlalu erat sehingga tidak bisa bernapas. Ada lagi Jimmy yang lain, yang saya pekerjakan untuk membersihkan Pap, yang pada suatu malam muncul mengenakan dasi kupu-kupu. Salah seorang pelanggan saya heran. "Dasi kupu-kupu di Govan, kamu bercanda ya?" Pengalaman lain terjadi pada satu Jumat malam. Saya menemukan orang berjualan makanan burung di bar. Di daerah itu, yang masih bagian dari Glasgow, memang semua orang memelihara merpati. "Apa ini?" tanya saya. "Makanan burung?" Sepertinya itulah jawaban yang paling gamblang sedunia. Seorang pemuda Irlandia bernama Martin Corrigan membual bisa memenuhi permintaan apapun yang berhubungan dengan rumah tangga. Perlu piring gelas, sendok garpu, lemari es, apapun, dia bisa sediakan. Seseorang datang dan mengumumkan, "Ada yang mau teropong, saya lagi butuh uang." Dia memperlihatkan teropong yang dibungkus kertas tahan minyak. 5 pound, katanya. "Ada satu syarat," kata saya. 5 pound, asal kamu minum di sini. Jangan ke Baxters, dia orang baik tetapi bicaranya agak bermasalah. Jadi, saya beli teropongnya dan dia langsung menghabiskan 3 pound di bar. Kalau saya pulang membawa barang-barang yang saya beli, Katie biasanya kesal. Saya ingat, suatu kali saya pulang membawa satu tas bagus dari Italia, yang kemudian dilihat Katie di toko berharga 10 pound. Masalahnya, saya membeli barang yang saya bawa itu seharga 25 pound dari pengunjung bar. Pada satu hari, saya pulang dengan mengenakan jaket suede baru yang kelihatan bagus. "Berapa harganya?" tanya Katie. 7 pound, kata saya sambil nyengir. Saya lalu menggantung jaket itu. 2 minggu kemudian kami mau berangkat ke rumah kakak perempuan Katie untuk menghadiri pesta kecil. Saya pakai jaket itu, lalu saya berkaca di depan cermin. Anda tentu tahu kan kebiasaan orang menarik lengan jaket agar lebih rapi. Itulah yang saya lakukan, dan kedua lengannya langsung copot. Jaket itu jadi tak berlengan. Katie tertawa terbahak-bahak, sambil saya teriak, "Awas, kubunuh dia." Jaket itu juga tidak ada lapisan dalamnya. Di dinding ruang snooker saya ada foto Bill, sahabat akrab saya. Bukan main anak itu. Bikin teh sendiri saja tidak bisa. Di rumahnya, pada suatu hari sesudah kami makan di luar, saya katakan ke dia, "Nyalakan ketel." Dia beranjak, tetapi tidak kembali sampai 15 menit. "Di mana dia?" Dia menelepon istrinya. Ana bertanya, kalau mau bikin teh bagaimana caranya. Pada suatu malam, Ana meninggalkan steak pie di oven. Ketika itu Billy sedang menonton film The Towering Inferno. Ana kembali 2 jam kemudian dan menemukan asap membumbung dari dapur. "Ya Tuhan, kenapa kamu tidak matikan oven? Lihat asapnya," gerutu Ana. "Kupikir itu dari televisi," seru Billy. Dia pikir asapnya dari gedung pencakar langit yang terbakar. Semua orang senang berkumpul di rumah Billy. Mereka semua tertarik kepadanya. Tetapi, dia tidak dikenal sebagai Billy. Semua orang menyebutnya McKehney.
Dua putranya, Stephen dan Darren, merupakan kebanggaan dia dan Anna, dan sangat dekat dengan putra-putra saya. Billy kini sudah tak bersama kita. Tetapi, saya masih mengingat dia dan semua kegembiraan yang kami alami bersama. Saya punya beberapa teman dekat dari masa itu. Duncan Peterson, Tommy Henry, dan Jim McMillan sudah berteman dengan saya sejak usia 4 tahun, sejak TK. Duncan menjadi tukang ledeng yang bekerja untuk Ichi di Grangemouth tetapi lalu memutuskan untuk pensiun dini. Dia punya rumah kecil yang bagus di Clearwater, Florida, dan keluarganya suka berpelesir. Tommy yang punya masalah jantung, menjadi insinyur, begitu juga Jim. Teman keempat, Angus Shaw, mengurusi istrinya yang sakit. John Grant yang juga sangat dekat dengan saya, pindah ke Afrika Selatan pada tahun 1960-an, istri dan putrinya membuka bisnis grosir di sana. Sebagai seorang anak muda, ketika saya meninggalkan klub sepak bola Harmony Row, terjadilah perpecahan antara saya dan anak-anak Govan. Mereka pikir saya telah salah karena meninggalkan tim dan pindah ke klub Drumchapel amatir. Sejak itu, Mick McGowan yang mengurusi Harmony Row tidak pernah lagi bicara dengan saya. Dia memang orang yang keras. Mick McGowan, dia sangat antusias dengan Harmony Row dan langsung mengucilkan saya ketika saya pergi. Tetapi, anak-anak Govan dan saya tetap terus pergi bersama ke pesta dansa sampai umur 19 atau 20. Kami semua mulai punya pacar pada umur itu. Lalu seiring waktu, kami pun berpisah. Saya menikah dengan Kathy dan pindah ke Simsil. Mereka semua juga menikah. Persahabatan tampak merenggang, kontak berkurang. John dan Duncan pernah bermain bersama saya di klub Queen's Park pada tahun 1958 sampai tahun 1960. Seorang manajer sepak bola memang hanya punya sedikit waktu untuk hal-hal di luar tuntutan pekerjaan. Itulah keadaannya sewaktu saya di klub ST Miren. Tetapi ikatan antara kami tidak sepenuhnya putus. Sekitar 2 bulan sebelum saya meninggalkan Aberdeen pada 1986, Duncan menelepon dan mengatakan bahwa dia akan mengadakan perayaan ulang tahun pernikahan ke-25 di bulan Oktober. Apakah Kathy dan saya mau datang? Saya katakan padanya bahwa saya akan senang sekali bisa datang. Itulah titik balik dalam hidup saya. Semua teman hadir dan kami berkumpul kembali. Keluarga kami sudah mapan, kami sudah menjadi laki-laki dewasa. Saya pindah ke United pada bulan berikutnya dan kami semua tetap dekat sesudahnya. Ketika sampai pada usia itu, sekitar 19 atau 20, terjadilah perpisahan yang lembut, tetapi mereka semuanya tetap bersama. Hanya saya yang hidupnya berbeda. Itu bukan karena menghindar, ya. Memang seperti itulah jalan hidup saya. Saya mengelola 2 pub sekaligus menjadi manajer ST Miren. Lalu datanglah pekerjaan dari Aberdeen pada 1978. Persahabatan itulah yang menopang saya di Manchester United. Mereka datang ramai-ramai ke rumah saya di Cheshire untuk makan-makan dan menyanyi, dan kami memutar lagu-lagu lama. Mereka semua penyanyi yang baik. Ketika tiba giliran saya, Wayne telah memberi saya keyakinan bahwa saya dapat bernyanyi lebih baik daripada yang sebenarnya. Saya bisa dikatakan sejajar dengan Frank Sinatra. Saya yakin dapat memukau hadirin dengan nyanyian Moon River versi saya. Tetapi, baru saja 2 kata saya nyanyikan, saya membuka mata dan melihat ruangan telah kosong. Kalian datang ikut makan lalu nonton televisi di kamar sebelah ketika saya sedang bernyanyi, keluh saya. Kami tidak mau mendengarmu, Sumbang, jawab mereka. Mereka adalah orang-orang baik yang sangat kompak. Sebagian besar dari mereka sudah menikah selama lebih dari 40 tahun. Mereka membuat saya pusing. Mereka menghajar saya.
Mereka tidak saya apa-apakan karena mereka mirip sekali dengan saya. Kami semua berasal dari tempat yang sama. Kami tumbuh bersama. Mereka juga sangat mendukung saya. Ketika mereka sedang mampir menonton, biasanya kami memenangkan pertandingan. Tetapi, jika saya kalah, mereka berkata dengan penuh simpatik, "Itu kerja keras." Bukan, itu sampah, tetapi itu kerja keras. Teman-teman di Aberdeen tetap akrab dengan saya. Satu hal yang saya pelajari mengenai Skotlandia adalah bahwa makin ke utara, makin pendiam orang-orangnya. Mereka butuh waktu lebih lama untuk menjalin persahabatan, tetapi kalau sudah bersahabat, ikatannya sangat kuat. Sebut saja Gordon Campbell, yang ikut berlibur bersama kami, pengacara saya Les Dalgarno, Alan McRae, George Ramsay, dan Gordon Hudson. Selagi saya semakin sibuk mengurusi United, kehidupan sosial saya berkurang. Saya berhenti pergi keluar pada Sabtu malam. Sepak bola telah membuat saya cukup lelah. Setelah pertandingan yang dimulai pukul 3 sore usai, saya belum akan pulang sampai pukul 8:30. Itulah harga sebuah keberhasilan, tetap berada di kantor sementara 76.000 yang lain serentak pulang bersamaan. Dorongan untuk pergi keluar semakin melemah. Tetapi, saya tetap menjalin beberapa persahabatan yang erat. Ahmed Kurcher, manajer Alderley Edge Hotel, Sotirios, Mimo, Marius, Tim, Ron Wood, Peter Done, Pat Murphy dan Pete Morgan, Get Mason, Harold Riley yang luar biasa, dan tentu saja para staf yang setia pada saya. Juga dengan James Mortimer dan Willie Hawkey, dua teman lama dari kota asal saya, Martin O'Connor dan Charlie Stilitano, teman di New York, dan Eckhard Krautsund di Jerman, mereka semua orang baik. Kalau kami masih memiliki tenaga, kami biasa menikmati jalan-jalan keluar pada malam hari. Pada tahun-tahun awal di Manchester, saya mulai berteman dengan Mel Machin, yang waktu itu menjadi manajer Manchester City, dan dipecat tidak lama sesudah mereka mengalahkan kami 5-1. Alasannya, seingat saya Mel kurang tersenyum. Saya sendiri pasti akan cepat dipecat kalau alasan itu yang dipakai di United. John Lyall, manajer West Ham, bagi saya, pada masa itu tampak seperti batu karang. Saya belum kenal dengan semua pemain di Inggris dan belum yakin dengan departemen pencari bakat di United. Saya dulu sering menelepon John dan dia mengirimi saya laporan tentang pemain untuk melengkapi apa yang sudah saya susun sendiri. Saya dapat mempercayai dia dan juga banyak berbagi rahasia dengan dia. Ketika United bermain buruk, cara dia memberitahu biasanya dengan berkata, "Saya tidak melihat Alex Ferguson di tim itu." Jock Wallace, mantan manajer Glasgow Rangers yang berapi-api, juga pernah berkata kepada saya di salah satu hotel pada satu malam, "Saya tidak melihat Alex Ferguson di tim itu. Sebaiknya kamu kembalikan Alex Ferguson ke sana." Mereka semua dengan sukarela memberi masukan, sambil menyadari bahwa persahabatanlah yang menjadi dasar dari pengamatan mereka. Saya menganggap itulah persahabatan terbaik. Bobby Robson kala itu adalah manajer tim nasional Inggris, karenanya hubungan dengan dia pada awalnya agak berbeda, tetapi kami pun kemudian menjadi akrab. Pada masa itu, saya juga mulai berteman dengan Lenny Lawrence, dan sekarang pun masih. Bobby Robson dan saya kembali berhubungan dekat sejak pertandingan persahabatan antara Manchester United melawan Benfica di Portugal pada 1992 untuk menghormati legenda sepak bola Portugal Eusebio. Pada masa itu, dia menjadi pelatih di Portugal, Sporting Lisbon, lalu Porto. Dalam pertandingan itulah Eric Cantona memulai debutnya. Bobby saat itu datang ke hotel kami, dan saya akan selalu ingat ketika dia mencari Steve Bruce dan berkata, "Steve, saya telah berbuat salah kepadamu. Seharusnya saya beri kamu kesempatan untuk tampil di tim nasional Inggris, dan saya mau minta maaf di depan semua pemain."
Ada banyak hal yang saya ketahui pada akhir karir saya, yang saya pelajari dari masa-masa awal itu, kadang tanpa menyadari bahwa pelajarannya sudah begitu meresap. Lama sebelum saya pindah ke selatan, ke United, saya ternyata telah mempelajari karakter dasar manusia. Orang lain tidak melihat permainan atau dunia seperti cara kita melihat, dan kadang kita harus menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Davy Campbell dulunya adalah pemain saya di ST Mirren. Dia mampu berlari seperti rusa, tetapi tak memiliki kemampuan menjerat kelinci. Suatu kali saya memarahi dia pada waktu turun minum ketika pintu ruang ganti terbuka dan ayahnya masuk. "Davy, kamu hebat nak, bagus," kata si ayah yang lalu keluar lagi. Sewaktu menjadi manajer Stirling, pada suatu hari kami melakukan laga tandang di Cowdenbeath, tetapi kami melakukan kesalahan karena tidak memperhatikan cuaca. Lapangannya keras seperti batu. Jadi, kami pergi ke kota Cowdenbeath untuk membeli 12 pasang sepatu baseball. Waktu itu belum ada sol sepatu karet. Kami ketinggalan 3-0 pada waktu turun minum. Di babak kedua bahu saya ditepuk oleh Billy Renton, mantan rekan setim saya. "Alex, saya mau perkenalkan kamu dengan anak saya," katanya. Kata saya, "Ya Tuhan, Billy, kami sedang ketinggalan 3-0. Pada hari yang sama, Frank Connor pelatih tim Cowdenbeath, laki-laki tampan dengan perangai buruk, merasa dirugikan oleh keputusan wasit dan melempar bangku ke lapangan. Saya jawab, "Bloody hell, Frank, kamu kan menang 3-0. "Ini memalukan," balas Frank. Seperti itulah suasana di sekeliling saya. Ada cerita lain yang saya ingat mengenai Jock Stein dan perseteruannya dengan Jimmy Johnstone, pemain brilian dan peminum. Pada suatu pertandingan sore, Jock menarik keluar Jimmy sebagai hukuman karena Jimmy tak mau bermain dalam pertandingan tandang di Eropa. Selagi berjalan keluar Jimmy memaki, "Dasar bajingan satu kaki," sambil menendang bangku panjang. Jimmy berlari menyusuri lorong ke ruang ganti dan Jock mengejarnya. Jimmy lalu mengunci diri di ruang ganti. "Buka pintunya," teriak Jock. "Tidak, kamu pasti akan melukaiku," balas Jimmy. "Buka pintunya," ulang Jock. "Awas kamu ya." Jimmy membuka pintu dan langsung melompat ke bak mandi yang berisi air panas. Jock berteriak, "Keluar dari sana." "Tidak, aku tidak mau keluar," seru Jimmy. Sementara di luar di lapangan, pertandingan masih berlanjut. Manajemen sepak bola adalah tentang serangkaian tantangan yang tidak pernah berakhir. Banyak kali tantangan itu disebabkan oleh kerapuhan manusia. Pernah suatu kali sejumlah pemain Skotlandia, sesudah minum-minum, lalu memutuskan untuk naik perahu dayung. Akhirnya Jimmy Johnstone, jingki kecil, hanyut di atas perahu yang tidak ada dayungnya, sambil terus bernyanyi-nyanyi. Ketika kabarnya sampai ke Celtic Park, Jock Stein jadi tahu bahwa Jingki diselamatkan dari perahu itu oleh penjaga pantai di Firth of Clyde. Jock bercanda, "Kenapa dia tidak tenggelam saja? Nanti kami kirimkan ucapan duka cita, kami yang akan mengurus Agnes, istrinya, dan rambut saya pun akan tetap utuh." Jock kocak sekali. Waktu kami tergabung di tim nasional Skotlandia, saya masih ingat ketika kami mengalahkan Inggris 1-0 di Wembley pada Mei tahun 1985 dan kemudian terbang ke Reykjavik untuk menghadapi Islandia, di mana kami cukup merasa puas diri. Pada malam pertama sesudah tiba di sana, para staf sedang berpesta udang, salmon, dan kaviar. Jock tak pernah minum alkohol, tetapi saya minta dia minum segelas wine putih untuk merayakan kemenangan kami atas Inggris. Di pertandingan melawan Islandia, kami menang 1-0. Tetapi, saat itu kami bermain buruk. Dan sesudahnya Jock berkata kepada saya, "Lihat kan, itu gara-gara kamu dan wine putihmu." Meskipun dengan berbagai pengalaman itu, saya masih harus meraba-raba pada tahun-tahun awal di Manchester United.
Karakter saya yang cepat marah ternyata juga membantu, karena jika saya kehilangan rasa humor, kepribadian asli saya keluar. Ryan Giggs juga bisa marah, tetapi agak lambat. Karakter saya itu sangat membantu. Saya langsung terlihat menonjol dan itu membantu saya untuk menegaskan otoritas. Pemain dan staf pun jadi tahu untuk tidak main-main dengan saya. Tetapi, selalu ada orang yang mau menantang kita. Ketika saya mulai bekerja sebagai manajer sepak bola, bahkan pada hari-hari pertama di Stirling, saya pernah cekcok dengan seorang penyerang tengah, menantu salah seorang direktur, Bob Shaw. Saya diberitahu oleh pemain saya itu, Jim Meakin, bahwa seluruh keluarganya akan pergi berlibur pada akhir minggu di bulan September. Itu sudah tradisi. Apa maksudmu? Tanya saya. Jadi, saya tidak bisa main pada hari Sabtu depan, kata Jim. Kalau begitu, kata saya, tidak usah main Sabtu depan dan tidak usah kembali lagi ke sini lagi. Dia tetap bermain pada Sabtu itu, dan sesudah pertandingan langsung menyusul keluarganya di Blackpool. Pada hari Senin saya ditelepon, "Bos, saya ada masalah." Dia pasti ada di Carlisle. Pasti dia kira saya bodoh. Langsung saya sambar, "Saya tidak bisa dengar suaramu, beri saya nomor teleponmu, nanti saya telepon balik." Sesaat terdiam, "Tidak usah kembali lagi ke sini," kata saya. Direktur Bob Shaw sangat tidak senang dengan keputusan itu. Keadaan itu berlanjut selama berminggu-minggu. Ketua klub berkata kepada saya, "Alex, tolonglah mainkan lagi Jim, supaya Bob Shaw tidak mengganggu saya." Saya katakan, "Tidak, Willy, dia sudah selesai. Apa menurutmu saya bisa bekerja dengan baik kalau anak buah saya bisa libur semaunya?" Saya mengerti masalahnya, tetapi apa 3 minggu tidak cukup. Minggu berikutnya dia mengikuti saya ke toilet di Forfar, berdiri di sebelah saya, dan merengek, "Tolonglah, Alex, sebagai seorang Kristen mungkin kau masih bisa memberi pengertian." Sesudah diam sebentar, saya katakan, "Baiklah." Dan dia mencium saya. "Apa-apaan ini bandot tua," kata saya. "Kamu cium saya di toilet umum." Pada Oktober tahun 1974, tahap selanjutnya dalam masa belajar saya bekerja di ST Miren. Pada hari pertama, kami berfoto di Paisley Express. Setelah terbit, saya memperhatikan kapten tim ST Miren membuat isyarat tidak pantas di belakang saya. Senin berikutnya saya memanggil dia dan berkata, "Kamu boleh keluar kalau mau, free transfer. Tidak ada tempat buat kamu di sini, kamu tidak akan dimainkan." "Kenapa?" tanya dia. "Pertama, mengacungkan 2 jari di belakang manajer menunjukkan bahwa kamu adalah pemain yang tidak berpengalaman atau belum dewasa. Saya akan mencari kapten yang lebih dewasa. Kelakuanmu itu seperti anak sekolah, kamu harus pergi. Kita harus menunjukkan siapa diri kita." Seperti kata Big Jock kepada saya tentang pemain, jangan pernah jatuh cinta pada mereka, karena mereka akan mengkhianati kita. Di Aberdeen, saya harus menghadapi segala macam pelanggaran, saya memergoki banyak di antaranya. Sesudahnya saya hanya tertawa-tawa sendiri mengingat reaksi mereka. Kata mereka, sambil dengan cerdas menampilkan wajahnya dengan ekspresi sedang sakit. "Ya, kamu. Saya habis pergi ketemu teman. Begitu ya, 3 jam, dan sampai mabuk." Mark McGee dan Joe Harper sering menguji kesabaran saya. Lalu ada Frank McGarvey di ST Miren. Pada satu hari Minggu tahun 1977 kami membawa 15.000 pendukung ke pertandingan final di Vere Park, tetapi kalah 2-0. Motherwell melindas kami dan saya malah diadukan ke SFA, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, karena berkomentar bahwa wasit kurang tegas. Minggu malam, telepon rumah saya berdering.
Teman saya John Donaci menelepon, saya tidak mau mengatakan ini sebelum pertandingan karena kamu bisa marah nanti, tetapi kemarin Jumat malam saya melihat McGarvey di pub sedang mabuk. Saya telepon rumah McGarvey, ibunya yang menjawab. Frank ada? Tanya saya. Tidak ada, kata ibunya, dia ke kota. Ada yang bisa saya bantu? Tolong minta dia menelepon saya kalau dia sudah pulang. Saya tunggu dia. Saya tidak akan tidur sebelum bicara dengan dia. Pukul 11.45 malam telepon berdering. Ada bunyi pip, jadi saya tahu dia menelepon dari telepon umum. Saya di rumah, kata Frank. Tetapi kenapa ada bunyi pip, sanggah saya. Di rumah ada telepon umum, kata Frank. Memang benar, tetapi saya tidak percaya dia menelepon dari sana. Kamu ada di mana Jumat malam kemarin? Saya tidak ingat, katanya. Oke, biar saya kasih tahu. Kamu di bar Waterloo, iya kan? Kamu diskors seumur hidup, jangan datang lagi. Kamu keluar dari tim Skotlandia U21. Saya keluarkan kamu dari tim. Kamu tidak akan pernah menendang bola lagi dalam hidupmu. Dan saya tutup telepon. Pagi berikutnya, ibunya menelepon saya. Frank tidak minum, Anda salah orang. Saya menanggapinya, saya rasa tidak. Saya tahu semua ibu pasti menganggap anaknya adalah yang paling baik sedunia, tetapi Anda sebaiknya tanyakan lagi ke dia. Selama 3 minggu saya menghukum Frank dan semua pemain mulai membicarakan kejadian itu. Pertandingan penting di Liga melawan Clydebank akan berlangsung dan saya katakan kepada asisten saya, Davy Provan, saya butuh dia untuk pertandingan ini. Klub mengadakan pertemuan di Balai Kota di Paisley 1 minggu sebelum pertandingan melawan Clydebank. Saya datang bersama Katie, dan tiba-tiba Frank muncul dari balik pilar dan memohon, tolong beri saya kesempatan lagi. Permohonan itu seperti anugerah dari surga. Ketika dia muncul dari balik tiang, saya berpikir bagaimana caranya menerima dia lagi tanpa kehilangan muka. Saya meminta Katie masuk duluan sambil saya tetap bernada tegas terhadap Frank. Sudah saya katakan, kamu tamat. Tony Fitzpatrick, yang menyaksikan percakapan itu, mau dan berkata, Bos, beri dia kesempatan sekali lagi, saya jamin dia akan menjaga sikapnya. Temui saya besok pagi, kata saya, jangan sekarang. Saya menyusul Katie ke dalam balai kota, sambil merasa menang. Kami menang di pertandingan melawan Clydebank 3-0, dan Frank mencetak 2 gol. Kepada anak muda, kita harus berusaha memberi rasa tanggung jawab. Jika mereka bisa memberikan pemahaman lebih atas kekuatan dan bakat mereka sendiri, maka mereka bisa meraih karir yang hebat. Satu aset yang saya miliki ketika mulai menjadi manajer adalah bahwa saya bisa membuat keputusan. Saya tidak pernah takut membuat keputusan, bahkan sewaktu masih anak-anak saya sudah mampu memilih siapa yang akan masuk tim sepak bola. Waktu itu saya sudah berani menginstruksikan teman-teman saya yang menjadi pemain, kamu main di sini, kamu main di sana, kata saya. Willie Cunningham, salah seorang manajer pertama saya, berkata, tahu tidak, kamu itu sangat mengganggu. Saya sering membicarakan taktik ke dia dan berkomentar, apa Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan? Gangguan itulah kamu, jawabnya. Pemain-pemain lain duduk mendengarkan intervensi saya dan menduga saya bakal dibantai karena tidak patuh. Tetapi karena itulah saya selalu mampu membuat keputusan. Saya tidak tahu dari mana datangnya, tetapi sejak kecil saya sudah jadi pengatur, penyuruh, dan pemilih tim. Ayah saya pekerja biasa, sangat cerdas, tetapi bukan pemimpin dalam bentuk apapun, jadi saya tidak meniru dia. Di sisi lain, saya tahu bahwa ada bagian dalam diri saya yang cenderung tidak ingin menampilkan diri, cenderung memilih sendiri. Waktu berusia 15 tahun,
Saya bermain sepak bola untuk tim sekolah Glasgow dan berhasil mencetak gol ke gawang tim sekolah Edinburgh hari terbesar dalam hidup saya. Dan sepulang dari pertandingan itu, ayah saya memberitahu ada klub besar yang mau bicara dengan saya. Jawaban saya mengagetkan kami berdua. Saya mau keluar, saya mau nonton film. Kamu kenapa? Tanya ayah saya. Saya hanya ingin menyendiri saja. Saya tidak tahu kenapa. Sampai hari ini saya tidak tahu kenapa saya berbuat seperti itu. Saya hanya ingin menjadi diri saya. Kemenangan itu telah membuat ayah merasa bangga dan senang. Ibu saya menari-nari gembira dan mengatakan, "Hebat sekali nak." Nenek saya juga girang. Mencetak gol ke gawang Edinburgh itu penting. Tetapi yang terjadi saya justru keluar untuk menyendiri. Dari sana ke sini jaraknya sangat jauh. Waktu saya mulai bekerja di Manchester United pada 1986, Willie McFall menjabat sebagai manajer Newcastle United. Manchester City dipegang oleh Jimmy Frizzell dan George Graham menukangi Arsenal. Saya suka George, orang yang baik, teman yang baik. Waktu saya bermasalah dengan Martin Edwards terkait dengan kontrak, Sir Roland Smith adalah komisaris PLC. Ketika itu, PLC bisa sangat merepotkan. Penyelesaian masalah itu butuh kesabaran. Pada satu hari, Sir Roland mengusulkan supaya Martin, Maurice Watkins, pengacara klub, dan saya pergi ke Pulau Man dan merundingkan kesepakatan kerja baru. Di Arsenal, George digaji 2 kali lipat dari gaji saya. Saya bisa berikan surat kontrak saya ke kamu kalau kamu mau, kata George. Yakin, kamu tidak keberatan, tanya saya. Akhirnya, saya pergi ke Pulau Man dengan membawa surat kontrak George. Bagi saya, Martin adalah ketua klub yang baik. Dia orang yang kuat, tetapi, dia menganggap semua uang adalah uangnya. Dia membayar semaunya sendiri. Bukan hanya saya, semua orang. Waktu saya menunjukkan kontrak George kepada Martin, dia tak mau percaya. Silahkan telepon David Dein, saran saya. Dia pun lalu menelepon David Dein, ketua Arsenal, yang menyangkal bahwa telah membayar George sebesar jumlah yang ada di kontrak. Itu tipuan, sebab George sudah memberi dokumen-dokumen yang ditandatangani David Dein. Andai bukan karena Maurice dan Roland Smith, saya pasti sudah berhenti kerja pada hari itu. Saya juga memang nyaris mau hengkang. Pengalaman itu ada hikmahnya juga, sebagaimana selama 39 tahun saya berada di garis depan. Kita harus membela diri sendiri, tidak ada cara lain.